Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proyek saya yang berjudul Pendeteksi Warna Akurat, di mana proyek ini dibuat untuk mendeteksi warna objek secara otomatis, baik dari webcam ataupun file upload. Ide utamanya adalah sistem mengambil area stempel di bagian tengah gambar, menghitung warna yang paling representatif, lalu mengubahnya menjadi lebih eh, mendeteksi lebih seperti warna merah, hijau, biru, kuning, dan sebagainya. Proyek ini dibagi menjadi 5 bagian utama, yaitu ada gathering data, preparing data, computer vision workflow, evaluating the result, dan self result. Lanjut ke bagian pertama, yaitu gathering data. Di mana di bagian pertama, ini menyiapkan semua kebutuhan awal agar proses deteksi warna bisa berjalan di Google Colab. Langkah pertama adalah memasang library yang dibutuhkan, yaitu ada OpenCV Python Handle, dipakai untuk perhitungan array warna. Setelah itu, saya melakukan import library. Di sini ada beberapa library penting seperti CV2, NumPy, Lotlib, lalu ada juga B6 Decode, fungsi dari Google Colab seperti files dan eval underscore JS. Lanjut ke bagian A, install library. Eh, Penjelasan programnya itu ada pip install. Barisan ini memasang semua library utama yang diperlukan notebook. Lanjut ke B, import library. Untuk penjelasan programnya itu ada from base64. Dipakai untuk mengubah data gambar dari format base64 menjadi file gambar biasa. From collection dipakai untuk menyimpan riwayat warna agar hasil lebih stabil. From lib dipakai untuk menyimpan file hasil foto caption yang diinginkan. Import cp2 digunakan untuk membaca, mengelola, dan memberi anotasi pada gambar. Import Matplotlib digunakan untuk menampilkan gambar asli dan hasil deteksi. Import NumPy dipakai untuk menghitung media warna dan mengelola array pixel. From Google Colab digunakan untuk menyalakan fungsi JavaScript dari dalam notebook. Lanjut C, fungsi tag foto. Untuk penjelasan programnya yaitu ada def tag foto digunakan untuk mengambil satu foto dari webcam dan menyimpan sebagai file. JS sama dengan JavaScript. Bagian ini berisi script Java yang akan dijalankan di browser Colab. Const Capture membuat tombol agar pengguna bisa memotret secara manual. Constream baris ini menghasilkan webcam dari browser. Await Now Prompts digunakan untuk eh, tombol oleh pengguna. Canva Get Context digunakan untuk mengambil gambar ke kanvas. Return Canvas ini merupakan gambar diubah menjadi data JPG. Data sama dengan eval underscore JS, Python memanggil fungsi JavaScript tadi dan menerima hasil fotonya. Binary, data gambar dari browser diubah ke bentuk biner. Path, file gambar disimpan ke store. Uh, Runtime collab, return file name, fungsi mengembalikan nama file agar bisa langsung dibaca OpenCV. Jadi inti bagian pertama ini adalah menyiapkan library dan membuat mekanisme pengambilan gambar dari webcam browser. Karena di Google Colab, webcam tidak bisa dipakai langsung seperti di aplikasi desktop. Lanjut ke bagian 2, yaitu ada preprint data. Di bagian kedua ini, menyiapkan logika utama untuk mengenali warna. Di mana pertama membuat fungsi RGB to HSV untuk mengubah format warna dari RGB ke HSV. Kenapa HSV? Karena HSV lebih mudah dipakai untuk klasifikasi warna berdasarkan hue, satuasi, dan value. Setelah itu, ini membuat fungsi klasifikasi warna itu digunakan untuk menentukan apakah suatu warna termasuk hitam, putih, abu-abu. Lalu ada fungsi ekstrak representatif, di mana fungsi ini sangat penting karena sistem tidak mengambil satu pixel saja, tapi mengambil area tengah, lalu menghitung warna media, agar hasilnya lebih tahan terhadap noise dan pencahayaan yang tidak merata. Jadi bagian persiapan data ini sebenarnya adalah fondasi sistem, karena disinilah aturan pengenalan warna dibangun. Lanjut ke bagian A, fungsi RGB to HSV. Untuk penjelasan programnya itu ada HSV underscore pixel. RGB satu pixel dibungkus menjadi array kecil lalu dikonversi ke HSV menggunakan OpenCV. Return in itu nilai hue, satuasi, dan value dikembalikan sebagai integer agar mudah dibaca. Itu ada selanjutnya ada hue, satuation, value. Warna RGB diubah dulu ke HSV karena aturan
Klasifikasi dibuat berdasarkan HSP. F-value yang dari 45 sampai 105 itu tergantung pencerahan dari warna. Bisa dianggap warna hitam, warna putih, ataupun warna abu. Lanjut ke bagian B. Fungsi exact representative underscore BGR. Untuk penjelas programnya itu ada height width, mengambil ukuran area sampel, margin underscore y, membuat margin agar bagian tepi area sampel tidak terlalu mempengaruhi hasil. Inner underscore y itu sistem fokus pada area bagian dalam yang lebih representatif. If inner underscore y size, jadi jika ukuran area terlalu kecil, sistem dapat atau kembali memakai ROI penuh agar tidak error. Blue red underscore ROI itu sistem digunakan untuk meredam noise kecil pada gambar. Median underscore BBR, semua pixel diringkas menjadi satu warna median yang lebih stabil. Lanjut ke bagian C, fungsi anotasi dan analisa frame. Pada bagian ini, sebagian C sangat penting karena disinilah sistem mulai menggabungkan semua proses sebelumnya, yaitu ada fungsi dan yang lain-lain. Tetapi juga memberikan anotasi visual pada gambar agar hasil deteksi mudah dipakai saat ditampilkan. Ada tiga fungsi utama yang perlu dijelaskan, yaitu ada draw text with background, ada analysis frame, dan show result. Lanjut ke penjelasan program. Itu ada draw text with background. Jadi ini itu dibuat untuk menampilkan tulisan dengan latar belakang gelap agar teks hasil deteksi lebih jelas dibaca. CV2 get text size itu dipakai untuk menghitung ukuran teks supaya kotak background bisa dibuat pas. CV2 rectangle itu membuat kotak gelap di belakang teks. CV2 put text itu menulis informasi warna di atas frame. Ada depth analysis frame, ini adalah fungsi inti yang menganalisis satu frame gambar. If frame underscore BGR itu bisa mengecek apakah gambar berhasil dibaca sebelum diproses lebih lanjut. Frame sama dengan frame underscore BGR itu gambar disalin agar versi asli tetap aman. Box underscore size itu menentukan ukuran kotak sampel di tengah gambar secara adaptif. X1, Y1, X2, Y2 menentukan posisi kotak utama di tengah frame. Sampel underscore BDR itu menghitung warna yang paling mewakili dari area sampel. Color underscore history itu menyimpan warna terbaru ke history jika stabilisasi dipakai. Smooth underscore BDR itu mengambil media beberapa warna terakhir agar hasil tidak mudah berubah karena noise. AVG underscore RGB itu mengubah format warna dari RGB ke dari BGR ke RGB. AVG underscore HSV itu menghasilkan nilai HSV dari warna final. Lanjut ke bagian 3, yaitu ada computer vision workflow. Di mana di bagian ketiga, semua fungsi yang tadi sudah dibuat mulai dipakai dalam alur deteksi warna. Setelah pada subbagian sebelumnya fungsi analyze dan show result dijelaskan, sekarang fungsi-fungsi itu dipakai langsung pada beberapa skenario pengujian. Notebook menyediakan 3 skenario pemakaian, yaitu deteksi dari webcam, deteksi dari file upload, dan deteksi berulang untuk stabilisasi warna. Dengan kata lain, bagian ketiga ini menunjukkan bagaimana semua komponen digabung menjadi satu sistem komputer vision yang utuh dan langsung dipakai untuk mendeteksi warna dari input. Lanjut ke bagian A, deteksi dari webcam. Lalu untuk penjelasan programnya itu ada color story. Notebook menyimpan penyimpanan 5 sampel terakhir untuk stabilisasi. ImagePad itu mengambil gambar dari webcam browser. Prime underscore BBR, file hasil foto dibaca kembali oleh OpenCV. Result, gambar dianalisis dan distabilkan menggunakan story warna. Snow Result, hasil gambar asli dan anotasi ditampilkan berdampingan. Lanjut ke bagian B, deteksi dari file upload. Untuk penjelasan programnya itu ada upload, itu pengguna bisa memilih file gambar dari perangkat. From then in upload, itu jika ada beberapa file, semuanya diproses satu persatu. Lanjut ke bagian C, deteksi berulang. Untuk penjelasan programnya itu ada history. Riwayat warna lokal disiapkan untuk beberapa pengambilan. Ada for in range, itu bisa mengambil gambar berulang sesuai jumlah yang diminta. Result, setiap hasil berulang digabung dengan history sebelumnya agar makin stabil. Kalau bagian 2 adalah fondasi logika, maka bagian 3 ini adalah
inti implementasi, karena disinilah gambar benar-benar diproses sampai menghasilkan label warna. Lanjut ke bagian keempat, evaluasi the result. Di bagian keempat, ini mengevaluasi apakah aturan klasifikasi warna yang dibuat sudah bekerja dengan baik. Caranya cukup sederhana, tetapi efektif, yaitu dengan menyiapkan beberapa sampel warna yang nilainya sudah diketahui, seperti merah, hijau, biru, kuning, dan lain-lain. Lalu, setiap warna sampel diuji menggunakan fungsi klasifikasi warna. Setelah itu, sistem menampilkan perbandingan antara label yang diharapkan dan label hasil prediksi. Dari tahap ini, bisa melihat apakah aturan HFV yang dibuat sudah masuk akal. Kalau prediksi sesuai dengan warna sampel, berarti logika dasar sistem sudah cukup baik untuk dipakai pada gambar nyata. Untuk penjelasan programnya itu ada sampel warna. Ini berisi pasangan nama warna dan nilai RGB referensinya. Seperti merah, di mana merah itu dipakai sebagai data uji sederhana. Ada merah murni, ada merah gelap. Terus for expected, di mana program mengulang semua data sampel satu persatu. Ada predicted, nilai RGB diuji ke fungsi klasifikasi. Lanjut ke bagian 5, yaitu save result. Di bagian kelima ini adalah tahap penyimpanan hasil deteksi. Setelah sistem berhasil mendeteksi warna dan menampilkan anotasi pada gambar, hasil tersebut bisa disimpan ke file JPG. Fitur ini berguna untuk dokumentasi laporan atau bahan presentasi. Walaupun sederhana, bagian ini penting karena output visual yang sudah diberi kotak deteksi dan label warna bisa langsung menjadikan bukti hasil kerja sistem. Untuk penjelasan programnya itu ada DevSafe. Fungsi ini dibuat untuk menyimpan hasil gambar. Ada CV2 Android, itu gambar hasil anotasi disimpan ke file JPG. Ada Print Notebook memberikan konfirmasi bahwa file sudah berhasil dibuat. Jadi kesimpulannya program ini didesain untuk mendeteksi warna dan dapat dikembangkan lebih mendalam seperti pada penggunaan industri, pemilihan warna pada barang atau pengalokasian kontainer. Mungkin lanjut kepada bagian simulasi. Baik, soalnya ke sesi demo. Di mana untuk tampilan dari kamera itu ada bagian sebelah kiri. Ini merupakan tampilan dari informasi warna. Seperti ada kolom warna coklat, ada penjelasan warna, ada dari satuasi dari warna seperti RGB dan ASP. Untuk kolom bagian tengah itu merupakan frame dari pendeteksi warna. Mungkin lanjut untuk isi demo. Seperti ini itu dia akan terbaca warna abu-abu di mana untuk akurasi RGB-nya itu ada 191, 197, dan 187. Untuk kolom warnanya itu akan sesuai pada warna yang terletak pada frame. Sudah ada warna ungu, warna merah, warna hitam, hijau, dan putih. Nah, jika warna diletakkan di luar frame itu warna tidak akan terbaca dengan jelas atau tidak pasti. Mungkin sekian untuk penjelasan penjelasan warna saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.